Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu akan mencek kehadiran kalian dulu ya. Oke. Yang pertama, Ahmad. Yang kedua, Dila. Naila. Yang terakhir, Muna. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sebutkan setelah ini ya. Oke, tujuan yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian gambar yang harus kalian amati. Nah, dari gambar di samping, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Siswa laki-laki terbatuk-batuk, betul. Kira-kira apa yang membuat dia terbatuk-batuk? Ya, karena kendaraan bermotor. Nah, mengapa dia terbatuk-batuk? Karena dia menghirup udara yang bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat kita menghirup udara di bawah pohon yang rindang, maka kita akan merasa nyaman dalam bernapas. Udara di bawah pohon rindang terasa sangat segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara yang kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, maka dari itu, manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar sebisa mungkin kita menghindari diri kita dari udara yang kotor, misalnya dengan cara memakai masker. Selain bisa melindungi diri kita dari virus, juga bisa melindungi diri kita dari udara-udara yang kotor. Nah, baiklah, kita langsung masuk materi ya. Oke, sekarang Ibu memberi waktu kepada kalian untuk membaca teks bacaan yang di halaman 52. Nah, sudah dibaca bukunya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang telah kalian baca tadi ya. Oke. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantuan pernapasan. Nah, jadi faktor pertama penyebab gangguan pernapasan yaitu faktor fisik. Contohnya seperti bayi yang terlahir prematur. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak dalam bernapas. Nah, itu dia 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor apa tadi? Ya, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Betul. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, itu dia faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Setelah ini, Bu minta kalian untuk membuat bagan. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok ya. Yang pertama, Ahmad dengan Dila, Lina dengan Muna. Nah, tugasnya ialah buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian, ceritakan bagan atau diagram model tersebut di depan kelas.
Nah, kalian bisa melihat contoh bagan seperti di samping ini, atau kalian bisa membuat sekreativitas kalian. Oke? Apakah kalian sudah selesai membuat bagannya? Oke, sudah. Sekarang ibu minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan menjelaskan bagan yang dibuat. Silahkan. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu pada hari ini telah mempelajari dengan baik faktor-faktor terjadinya gangguan pernapasan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Ya, silahkan Muna. Ya, betul. Jadi hari ini kita telah belajar tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik, misalnya bayi yang terlahir prematur, sehingga dia memerlukan alat bantu pernapasan agar dia bisa bernapas dengan baik. Dan yang kedua ada faktor penyakit, misalnya ada penyakit influenza, asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan misalnya asap pabrik, asap kendaraan, serta asap rokok yang mencemari udara. Nah, itu dia kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah, ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, tidak ada. Kalau begitu, rapikan bukunya dan kita baca doa bersama-sama. Ya, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.